Jadi gini, ini warga apartemen Signature Park Grande ini menggunakan jasa kantor hukum saya untuk menggugat pengembang. Dalam hal ini pengembangnya itu PT Fortuna Cahaya Cemerlang, ya, yang merupakan anak perusahaan dari PT Picoland Development, perusahaan terbuka ya. Nah, ini dulu sewaktu dibangun iklannya muluk-muluk, ya, artinya akan sesudah nanti PPJB dalam waktu dekat juga akan bikin akte jual beli, habis itu bersertifikat. Nah, ini sejak tahun 2014 sampai hari ini hampir 10 tahun lebih ya, itu warga diiming-iming akan dibuatkan sertifikat. Padahal jangankan sertifikat, akte jual belinya aja pun nggak ada. Yang kita ragukan dan kita takutkan itu nanti sertifikat induk itu kemana-mana, dipakai untuk ngamen cari uang lagi ke bank. Nah, jadi saya sebagai kuasa dari warga apartemen Signature Park Grande akan melaporkan ini kepada Polda Metro, kepada pihak kepolisian. Yang kedua, kita akan melakukan gugatan, ya. Yang jelas kita akan melakukan gugatan perdata untuk ganti rugi, ya, karena tempo hari juga ada perjanjian kalau warga atau konsumen telat membayar, dia didenda 10 juta per bulan. Nah, tetapi ternyata udah 10 tahun pengembang itu tidak menepati janjinya untuk sertifikat kepada konsumen. Mekanismenya kita besok akan melayangkan somasi pertama, terus 7 kali 24 jam. Habis itu juga yang kedua kita akan layangkan lagi. Kalau memang tidak ada niat baik dari pengembang, nah, kita akan laporkan bahwa memang tindak penipuannya terlihat jelas sekali. Katanya sedang diusahakan, tapi sampai hari ini ya, sampai hari ini udah 10 tahun, hampir 10 tahun lah, tidak ada apa yang dijanjikan oleh pengembang. Bahkan juga bos-bos pengembang juga pada kabur kemana kita pun nggak tahu. Sepengetahuan Tapi abang, nggak ada kaitannya ini dengan 9 naga. Nah, selalu sabar, ya. Kan ini kan makin hari yang pembeli ini kan, yang orang tua ini kan punya anak, punya keturunan. Nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari kan kasihan anak-anaknya atau cucunya kan. Nah, jadi ini udah hak milik sebenarnya kepada para konsumen. Nah, cuman itulah tadi ya, PT Fortuna Cahaya Cemerlang ini tidak pernah menepati janjinya. Jadi kita anggap sudah menipu, yang membohongi para penghuni atau konsumen. Baru sekali ini karena sudah tidak kuat lagi dibohongin terus, baru sekali ini mereka menunjuk kantor kami untuk mewakili kepentingan konsumen untuk menuntut pengembang apartemen ini menyelesaikan kepada konsumen. Bang. Ya, kan memang ada yang KPR juga ada, bisa aja kan dia melalui kantornya, kan melalui KPR juga bisa. Tanpa sertifikat Bang, bisa? Ya bisa. Artinya di dalam perikatan itu kan dibuat, ya, selama sertifikat belum keluar, tapi ada ikatan kan, Ya. dalam jual beli. Cuman perikatan ini hanya perikatan ke perikatan, tidak ditingkatkan ke akte jual beli. Gitu. Nah, kalau sudah akte jual beli kan berarti kan dia kan punya nomor induk anunya kan, untuk memang ditingkatkan menjadi sertifikat. Ini sertifikat induknya kita nggak tahu bermasalah dengan siapa. Dulu memang ini rawa ya, sawah-sawah ya. Nah, dulu entah tuan tanahnya siapa, seperti apa,
ya dibeli oleh pengembang, mungkin nggak diselesaikan. Nah, sertifikatnya inilah dia dipakai ngamen ke bank mana kita nggak tahu. Yang jelas konsumen dirugikan akibat janji-janji palsu yang diberikan pengembang. Udah lacak, cuman memang pengembang tertutup. Ya, kita nggak, kan kita juga tidak punya legalitas untuk masuk ke dalam jauh kan, ke BPN misalnya. Nah, kita nggak tahu ini kemana nih dia bergerak sertifikatnya. Nah, yang jelas warga bukan sekali ini mereka menuntut ya, berkali-kali, dan hampir setahun itu 2-3 kali mereka menuntut apa yang merupakan hak dari konsumen, apa yang merupakan hak dari warga apartemen. Tapi manajemen selalu bilang sabar. Sekarang sudah tidak sabar, makanya kantor kami dipercaya untuk mendampingi warga. Saya pikir pidananya dulu, karena memang sejak launching itu kan janjinya muluk-muluk ya, sampai hampir 10 tahun ini ternyata janji tinggal janji. Kami anggap pasal 378 bisa kita kenakan, baru nanti kita gugat secara perdata juga. Tapi yang jelas kita ingin dengan somasi yang akan kita layangkan ada respon dari manajemen itikat baik untuk menyelesaikan. Kalau direspon pada somasi pertama atau kedua, mau duduk sama-sama, mungkin niat untuk kita poldakan, kita polisikan, kita urungkan. Nah, itulah yang kita tunggu, itikat baik dari pengembang. 7 kali 24 jam, 2 kali kita somasi. Jadi ada waktu 2 minggu. Itu kalau tetap pengembang merasa memang nggak bertanggung jawab, lempar sana lempar sini, saya pikir ya kita akan buatkan LP ke Polda. Jadi kita berharap ya media bisa memblow up ini supaya juga di tempat lain tidak ada yang seperti begini. Ini pelajaran untuk para konsumen, jangan tergiur dengan bisa cicilan, bisa KPR, bisa apa. Ternyata di akhirnya kita tidak megang surat. Kalau cuma megang pintu sama tembok aja, kita nggak tahu anak cucu kita apa bisa nanti memiliki itu kan. Nah, inilah yang kita ingin. Memang pengembang-pengembang itu harus benar-benar jujur dan baik. Saya pikir mungkin ada, tapi mungkin kita nggak tahu juga sekolah kemana. Ini kan dipakai ngamen sertifikatnya. Tapi yang jelas warga konsumen di sini dirugikan. Ya, jadi urusan dia, biar nanti polisi yang cari sertifikatnya dari mana. Dan itu kan mesti dipecah. Pecahnya seperti apa? Itulah nanti terapi dari pihak kepolisian. Mungkin saya bukan yang dari awal ikut ya. Bukan yang dari awal ikut, yang awal-awal ini yang teman-teman yang ikut dari awal adalah dimulai dari tahun 2017 penyerahannya mereka. Kalau saya baru mulai di tahun 2019, ya mungkin nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Tapi dari tahun 2019 yang saya alami itu adalah saya sudah lunas di 2019, serah terima unit 2019. Tetapi sampai saat ini kabar tentang pembuatan akte jual beli, bahkan kalau kita berharap sertifikasi, mungkin sertifikat SAM-nya pun masih lama, gitu kan. Ada beberapa langkah yang sudah dikerjakan oleh teman-teman saya, tetapi gagal karena kita berhadapan dengan mungkin yang sudah lebih berpengalaman. Makanya di tahun ini setelah kekecewaan beberapa tahun di belakang ini, kita menunjuk Pak Karta sebagai wakil kuasa kita untuk mencoba mengurusi apartemen ini. Itu mungkin sedikit cerita tentang kenapa apartemen ini pengelola ini mengecewakan kami sebagai pemilik unit.
ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, seperti dari kita punya yang namanya forum komunikasi, pemilik penghuni itu sudah beberapa kali bersurat dan sudah dipanggil sama pengembang, tetapi pada saat itu mereka hanya menunjukkan sertifikat yang sudah jadi, tetapi tidak bisa kita lanjutkan ke AJB dan ke mana namanya, ke SAM, karena menurut mereka sedang ada sengketa dengan beberapa ahli waris dari bagian dari tanah yang sekarang ada di areanya Sinar Park Grande ini. Jadi BPN-nya memblokir sertifikat itu yang jadi ininya, sehingga mereka jadi alasan si pengembang untuk belum melanjutkan ke AJB atau SAM. Itu yang jadi ininya. Itu langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari forum komunikasi pemilik dan penghuni gitu. Ya, karena itu kan perhimpunan pemilik juga, pemilik yang juga mempunyai masalah yang sama, dan itulah yang menjadi alasan mengapa sekarang kita menunjuk seorang kuasa hukum untuk sekalian menjalani koridor hukumnya. Karena kalau kita hanya meminta pertanggungjawaban dari mereka tanpa ada langkah hukum, ya kita kayak niup angin aja gitu, niup angin aja, karena mereka sudah pasti mereka punya perangkat organisasi yang termasuk hukumnya yang sudah siap. Kalau kita kan perorangan sudah pasti nggak akan siap dengan organisasi itu. Itu mungkin. Jumlah semuanya mungkin yang ikut kita, yang ikut mengajukan adalah 38 orang. Tetapi kalau mau dilihat secara unit mungkin banyak juga yang senasib dengan kita, tetapi mungkin kesiapannya berbeda dengan kita. Mungkin itu kesiapan mental, mungkin kesiapan finansial itu kita nggak bisa lanjut kalau kita menunggu semuanya. Mungkin itu yang lebih menjadi alasan kita untuk bisa lanjut ke permintaan kita nanti melalui hukum. Kita dijanjikan ada, sedangkan di perjanjian jual belinya pun ada, tetapi ya seperti itu janji yang ada di surat perjanjian jual beli. Pada kenyataannya sampai sekarang pun tidak ada. Transaksi dan perjanjian jual beli namanya. Oh, bukan jadi AJB. Satu level di bawahnya akte jual beli. PPJB ya? Ya, PPJB. Ikatan jual beli. Perikatan. Ya itulah makanya warga mempercayakan kantor kami untuk bisa memang membantu penyelesaian ini. Karena kalau kami dari kacamata hukum melihat tidak ada etikat baik. Nah, karena tidak ada etikat baik ini, maka kita mensomasi. Kalau 2 kali nanti somasi itu jalan tetap tidak punya etikat baik, kita akan laporkan di Polda dengan dalih penipuan. Karena sudah sekian lama janjikan, ternyata sertifikat induknya bersengketa dengan ahli waris. Nah, apa yang diharapkan oleh konsumen atau warga? Nah, kan itulah yang kita mau pressure supaya memang segera diselesaikan dan direalisasikan apa yang memang dijanjikan oleh manajemen kepada konsumen. Karena mereka tempo hari juga di dalam perikatan itu, apabila konsumen terlambat membayar, ya, maka akan didenda 10 juta per bulan. Kan terbalik. Nah, sementara kalau manajemen terlambat membuat sertifikat, apa sanksinya? Nah, ini kan ada perikatan yang tidak seimbang. Nah, itulah yang nanti setelah pidana, kalau masih dablek juga,
kita akan lakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Oke, Yang paling jelas ya harapannya pasti kita Punya punya sertifikat. sertifikat karena kita memiliki unit dengan surat-surat yang sah itu, karena secara hukum itu yang menjadi pegangan kita kan. Satu itu, terus kedua supaya ya nanti di kemudian hari tidak ada yang seperti ini lagi gitu. Karena memang agak komplikasi berat untuk cerita tentang kepemilikan properti di Indonesia ini. Itu terulang karena bukan hanya saya mungkin contoh kecil dari contoh besar yang ada di Indonesia ini, ya seperti banyak lah sekarang di Bupati banyak kan, soalnya banyak kasus sekarang gitu kan. Nah itu yang menjadi ininya, itu yang menjadi harapan saya. Satu adalah kepemilikan sah secara hukum dengan surat yang memang diberikan oleh negara, dan kasus yang seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari tentang soal kepemilikan properti. Tidak ada korban-korban lain yang dijanjikan oleh pengembang. Tetapi Himbauannya kepada manajemen ya cepat diselesaikan masalah ini dengan baik mungkin juga dengan kekeluargaan, tanpa ada masalah yang berhubungan dengan mungkin dengan lebih susah lagi, lebih ribet lagi. Yang paling gampang adalah ya cepat diurus SHM-nya. Siap.